Rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, ya, pembersihan jiwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama salaf. Masih dalam pembahasan tentang asbabu hayatil qalbi, ya, wa ardiyatuhun nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan asupan, ya, yang bermanfaat bagi hati. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas poin yang pertama, yaitu tentang zikrullah wa tilawatul Quran, ya, zikir atau mengingat Allah dan membaca Al-Quran, ya. Nah, Al-Quran ini memang dikhususkan dengan penyebutan tilawah. Dan tilawah ini ada dua. Ada tilawah yang hak, ada tilawah yang, ya, tidak sempurna. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 142. Ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan, ya, haqq tilawah, ya, jadi membaca Al-Quran itu yang pertama bersifat lafziyah. Kemudian yang kedua, ya, tilawah yang, ya, bersifat maknawiyah, membaca maknanya. Dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah, yaitu apa? Ya, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan atau membenarkan berita-berita di dalam Al-Quran, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, al-istighfar. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Nah, mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan al-istighfaru huwa talabul maghfirah. Jadi istighfar itu adalah meminta al-maghfirah, ya. Nah, apa yang maksud dengan al-maghfirah? Hiya wiqayatu syarri dzunub ma'a satriha. Ya, jadi maghfirah itu adalah, ya, terjaganya seseorang dari kejelekan dosa, ya, disertai dengan ditutup dosa tersebut. Nah, maka di dalam bahasa Arab setiap kata yang berwazan istif'al, ya, itu bermakna at-talab, yaitu apa? Meminta. Ya, ada namanya istikharah, meminta petunjuk. Ya, ada namanya istighfar, meminta, ya, ampunan. Ya, ada namanya istirja, ya, dan lain sebagainya. Atau istisqa, meminta apa? Hujan, seperti itu. Nah, termasuk di dalamnya al-istighfar, yaitu meminta ampunan, yaitu wiqayatu syarri dzunub, ya, jadi terjaganya seseorang dari kejelekan dosa. Artinya apa? Dia sudah melakukan dosa, kemudian dia beristighfar. Nah, maka dengan beristighfar itu adalah permohonan supaya dia terjaga dari kejelekan dosa yang dilakukan. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ya, disertai dengan apa? Ya, satriha, ya, dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, penyebutan istighfar di dalam Al-Quran ini sangat banyak dengan beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama kadang-kadang sebutkan dengan perintah beristighfar, sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Maka mohonlah ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Nah, jadi ada perintah untuk beristighfar.
Nah, perintah itu hukum asalnya adalah menunjukkan hukum wajib. Ya, kecuali kalau ada dalil yang memang memalingkan ya dari hukum yang wajib kepada sunnah. Nah, kemudian yang kedua, kadang-kadang juga disebutkan dengan memuji orang yang beristighfar. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mustaghfirina bil ashar. Ya, jadi orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ya, waktu sahur ini adalah waktu sebelum ya waktu subuh. Ya. Nah, kenapa disebutkan dengan di waktu sahur? Karena waktu sahur ini waktu yang mustajab, doa itu terkabulkan. Dan istighfar ini adalah bagian daripada apa? Doa. Nah, kemudian juga terkadang ya dengan disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang meminta ampunan kepadanya. Maka dalam surat An-Nisa ayat ke-110 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Ya, siapa yang melakukan kejelekan atau menzalimi dirinya sendiri kemudian dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi ini 3 bentuk di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istighfar seperti itu. Jadi ada perintah ya, kemudian yang kedua adalah memuji orang yang beristighfar, dan yang ketiga adalah ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang ya memohon ampunan kepadanya. Nah, kemudian ya istighfar ini banyak sekali digandengkan dengan taubat. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Ketika istighfar itu digandengkan dengan taubat, maka istighfar itu memiliki makna ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Satu ungkapan tentang permohonan ampunan dengan lisan. Nah, sehingga ketika ada 2 kata yang disandingkan bersama-sama, maka 2 kata itu memiliki makna yang berbeda. Ya. Nah, sedangkan taubat itu adalah satu ungkapan untuk apa? Al-iqla'u 'anil dzunub bil qalbi wal jawarih. Ya, meninggalkan, melepaskan dari dosa dengan hati dan anggota badan. Nah, sehingga nanti ada perbedaan antara istighfar dengan ya taubat. Ya. Nah, jadi perbedaan pertama dilihat dari sisi maknanya tadi. Ya, jadi istighfar itu adalah permohonan ampunan dengan lisan, sedangkan taubat adalah ya meninggalkan dosa dengan hati dan anggota badan. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya dari sisi pelakunya. Kalau istighfar itu bisa dilakukan oleh orang lain kepada orang yang berbuat dosa. Ya, sedangkan taubat tidak bisa dilakukan oleh orang lain, dan dia harus dilakukan oleh orang yang melakukan apa? Dosa tersebut. Ya, contohnya adalah apa? Ya, di dalam doa sholat jenazah. Nah, maka dalam doanya kita memohon ampunan, Allahumma ighfir lahu. Ya, ataupun juga dalam doa-doa yang lainnya.
Ya, misalkan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya. Nah, itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, ya, istighfar itu tidak berkaitan dengan masa yang akan datang. Berbeda dengan taubat, dia berkaitan dengan masa yang akan datang. Sehingga nanti apa? Taubat itu punya syarat-syarat, sedangkan istighfar tidak ada syaratnya. Ya, syarat taubat itu adalah apa? Meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian menyesal, bertekad untuk tidak kembali, ya, lagi. Ya. Nah, disebutkan dengan apa? Bertekad. Ya. Kalau yang namanya tekad itu tentu apa? Ya, berkaitan dengan masa yang akan datang. Bisa jadi sekarang kita bertekad, tapi ketika pada masa datang kemudian apa? Ya, terjerumus lagi pada, ya, dosa yang sama. Nah, apakah ini sesuatu yang benar? Ya. Nah, tentu apa? Taubat itu ada yang disebut dengan taubat nasuha. Ya, taubat nasuha itu memang betul-betul apa? Ya, dia tidak kembali lagi. Tetapi kalau dia misalkan bertobat 1 bulan lagi melakukan hal yang sama, maka dia harus memperbaharui taubatnya. Kemudian dia bertekad lagi untuk tidak mengulanginya. Kemudian apa? Ternyata 6 bulan dia bisa apa? Bertahan. Tapi setelah itu dia melakukannya lagi. Maka dia harus, ya, memperbaharui taubatnya. Ya. Sehingga namanya taubat itu punya masa berlakunya. Ya, masa berlakunya apa? Selama dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Karena yang menjadi syarat adalah apa? Bertekad. Coba kalau yang menjadi syarat adalah apa? Tidak mengulangi lagi, wah susah itu. Ya, tidak mengulangi itu sih susah untuk mewujudkannya. Ya, tetapi yang menjadi syarat adalah tidak apa? Bertekad untuk tidak apa? Nah, tekad ini harus diperkuat, diperbaharui sampai betul-betul tobat itu adalah tobat nasuha. Nah, kemudian perbedaan berikutnya adalah apa? Istighfar itu seperti doa. Ya, maka sebagaimana yang disebutkan oleh muallif, ya, Allah Ta'ala, wa hukmul istighfari ka hukmid doa, fa insyaallahu ajabahu, ya, wa ghafara lisahibihi. Ya, jadi istighfar itu seperti doa. Doa itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Demikian pula dengan istighfar. Istighfar itu bisa dikabulkan, bisa juga apa? Ya, tidak. Artinya apa? Dikabulkan, diampuni dosanya, ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Istighfar itu, ya, dilakukan pada waktu-waktu, ya, yang bertepatan dengan saat di mana doa itu ijabah. Ya, misalkan nanti tempat-tempatnya apa? Seperti di waktu sahur, ya, di akhir malam sebelum fajar. Karena sepertiga malam termasuk waktu yang mustajab. Atau apa? Setelah selesai sholat. Ya, setelah selesai sholat kita mengucapkan istighfar tiga kali. Ya, astagfirullah, 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 wa Allahumma antas salam wa minkas salam, seperti itu. Ataupun ketika di dalam majelis, ya, maka nanti ada namanya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu. Nah, jadi ini apa? Perbedaan antara taubat dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Nah, kemudian muallif, ya, Allah Ta'ala menyebutkan asar,
yang disebutkan oleh para ulama ataupun orang saleh berkaitan dengan taubat dan istighfar. Nah, maka beliau mengatakan wa yuwa an Luqman annahu qala li ibnihi. Maka diriwayatkan dari Luqman bahwasanya ia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, awwid lisanaka, biasakanlah lisanmu itu mengucapkan Allahumma firli, ya Allah ampunilah dosaku. Fa inna Allah sa'atun la yuraddu fiha sa'ilan, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di mana orang yang berdoa itu tidak akan tertolak. Nah, maka yang namanya istighfar dengan lisan itu sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah. Dan zikir itu termasuk amalan-amalan yang kecil, remeh, sederhana, tapi punya dampak atau keutamaan yang besar. Sebagaimana hadis Nabi SAW disebutkan kalimatani khafifatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah istighfar. Nah, sehingga Nabi SAW itu beristighfar di dalam satu hari sebanyak 100 kali, atau 70 kali. Dan ini bisa dibaca pada zikir pagi dan zikir sore. Nah, kemudian berkata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu, "Aktsiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah." Perbanyaklah untuk mengucapkan istighfar di rumah-rumah kalian. Kemudian di tempat-tempat pertemuan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar, di majelis-majelis, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak mengetahui kapan ampunan itu turun. Bahkan di dalam penjelasan surat Nuh disebutkan kenapa istighfar itu salah satu sebab seseorang mendapatkan rezeki. Nah, maka para orang soleh mengatakan, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazirul Ta'ala dalam bukunya Aisyah Tafasir fi Kalami Alil Kabir, jadi barang siapa yang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalah dia memperbanyak istighfar siang dan malam. Ingin mendapatkan harta, perbanyak istighfar. Ingin mendapatkan anak, memperbanyak istighfar. Ingin mendapatkan jodoh, memperbanyak istighfar. Apa saja yang kita inginkan, maka dengan istighfar itu sesuatu yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita kehendaki. Nah, jadi di sini memperbanyak istighfar di setiap kondisi ataupun di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah."
tidaklah demi Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari ya lebih daripada 70 kali, dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ya ilaihi. Nah, jadi hadis ini pun juga memberikan ya motivasi ataupun tuntunan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian juga di dalam ya riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah anhu, dia mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, inna abdan annaba dzamban faqala rabbi aznabtu dzamban faghfir faqala rabbuhu ya a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi ghafartu li ibadi summa makatha ma sya'allahu summa annaba dzamban faqala rabbi aznabtu akhar faghfir faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi ghafartu li ibadi summa makatha ma sya'allah summa adnaba dhanban faqala rabbi adnabtu akhar faghfir li faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bihi ghafartu li ibadi thalasan falyamal ma syaa. Nah, jadi sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu berdosa atau melakukan satu dosa, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, saya sudah melakukan satu dosa, maka ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, apakah dia mengetahui atau apakah hambaku mengetahui bahwasannya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghilangkan dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku ampuni hamba. Nah, jadi ketika orang itu berdosa dan mengakui ya dosa tersebut, kemudian dia beristighfar, itu sebetulnya adalah sebagai bentuk ya bahwasanya dia mengakui ada Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya. Bukan berarti kita ini orang yang terlepas dari dosa. Setiap kita ini pasti ada dosa, karena kita adalah manusia. Tetapi kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengampuni apa? Dosa. Nah, setelah itu berlangsunglah beberapa waktu, kemudian orang itu apa? Melakukan dosa lagi. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya saya melakukan dosa yang lain, maka ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apakah dia atau hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa, ya, maka saya ampuni dosa hambaku. Kemudian apa? Berjalan lagi waktu, kemudian dia melakukan dosa yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya saya melakukan dosa yang lainnya, maka ampunilah saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa. Saya ampuni ya dosa hamba tersebut. Sampai mengatakan falyamal ma syaa, maka beramallah dengan apa yang dikehendaki. Ya. Nah, artinya apa? Disebutkan oleh muallif ta'ala, wal makna madama ala hadhihi al-hal kullama annama istighfara wallahir anna muradahu al-istighfar makruh bi adamil israr. Jadi maknanya adalah ya, selama dia melakukan dosa kemudian dia ya beristighfar, kemudian beberapa saat dia meninggalkan, kemudian melakukan dosa lagi, kemudian dia beristighfar. Ya. Nah, artinya apa? Istighfar itu harus disertai dengan tidak melakukan dosa terus-menerus. Ya. Jadi jangan sampai istighfar tapi nanti apa? Dosanya terus. Istighfar dosanya terus. Ya.
Maka disampaikan ya namanya taubat istighfar punya apa? Ya punya waktu atau masa berlalu yang harus terus diperbaharui. Ya, seperti itu. Tapi kalau dia itu melakukan dengan israr terus menerus, ya hari ini berbuat dosa, ya istighfar taubat, besoknya apa? Berbuat dosa lagi, terus begitu, ya maka apa? Ya istighfarnya tentu apa? Tidak memenuhi syarat, karena dia tidak dibarengi dengan apa? Terus menerus dalam perbuatan dosa. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha ya pernah mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Ya, fabil jumlati fadawa'u dzunub al-istighfar. Berbahagialah orang ya yang mendapatkan ya di dalam sahifatihi, dalam buku catatan amalnya adalah apa? Beristighfar dengan banyak. Nah, kenapa? Karena obat daripada dosa itu adalah apa? Beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang karena dosa yang dilakukan olehnya, kemudian dia beristighfar atau dia bertobat. Jadi istighfar atau taubatan inilah sebuah loncatan, ya, sebuah loncatan. Artinya perbuatan dosa itu sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kauniyah, bukan secara syariah. Tetapi di situ ada hikmah yang bisa saja ketika seorang itu melakukan dosa, kemudian dia apa? Beristighfar dan bertobat, dia menjadi lebih baik daripada apa sebelumnya. Nah, kemudian perkataan Imam Qatadah ya rahimahullah taala, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, fa amma da'ukum fadh-dhunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan kepada kalian tentang obat dan tentang penyakit dan tentang apa? Obatnya. Ya. Maka penyakit kalian itu adalah dosa, sedangkan obat bagi kalian itu adalah apa? Beristighfar. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk, dan Al-Quran memberikan petunjuk. Ada penyakit, ada obatnya. Ya. Maka seperti misalkan Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ta'ala membuat satu buku namanya Ad-Da'u wad-Dawa. Ya. Jadi penyakit dan obatnya. Jadi penyakit yang dimaksud ini adalah penyakit hati, penyakit jiwa, termasuk di dalamnya adalah dosa. Ya, dosa itu termasuk apa? Penyakit yang harus diobati. Nah, maka obatnya adalah apa? Istighfar. Nah, kemudian berkata Ali, ya, karramallahu wajhah. Ya, maka disebutkan di sini dengan ya doa semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, kenapa Ali disebut dengan karramallahu wajhah? Ya, beliau mengatakan penggunaan ya karramallahu wajhah ini adalah apa? Sesuatu yang hak ya bagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak pernah bersujud kepada berhala. Ya, tidak pernah bersujud kepada apa? Berhala. Tetapi tidak dikhususkan bagi Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya apa? Ya, bisa saja disebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar As-Siddiq pun termasuk orang yang tidak pernah bersujud kepada apa? Berhala. Ya. Nah, jadi karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan ya wajahnya. Nah, beliau mengatakan
ma alhamallahu subhanahu 'abdan al-istighfara wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Ya. Jadi ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada hambanya dengan istighfar, padahal dia bisa saja menginginkan hamba tersebut diberikan azab. Ya. Nah, jadi seseorang yang beristighfar ini termasuk dalam bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mengazab orang yang berlaku dosa. Okay. Nah, sehingga para ulama itu menyebutkan dosa dengan pembagian, ada dosa kecil, ya, ada dosa besar dan lain sebagainya. Itu hanya untuk ya menjelaskan mana dosa yang itu harus disertai dengan istighfar dan juga dengan taubat. Kalau dosa-dosa kecil maka bisa hilang ya dengan apa? Perbuatan kebaikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Ya, kejelekan-kejelekan itu bisa dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah. Ya, wa ramadan ila ramadan. Ya, wal umrah ila al-umrah mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kabair. Salat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, sebagai penghapus dosa-dosa kecil dengan catatan dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, sehingga para ulama membahas tentang apakah kita beristighfar atau bertaubat dari dosa-dosa kecil. Ya. Nah, maka para ulama menyebutkan ada yang memang ya berpendapat tidak harus, karena dosa kecil itu secara otomatis dihilangkan dengan ya perbuatan kebaikan seperti sholat waktu, sholat Jumat, ya, puasa Ramadan, umrah, ya. Tetapi juga ada yang berpendapat tetap kita harus beristighfar dari dosa-dosa kecil. Apalagi kalau apa? Dosa-dosa kecil itu dilakukan bil israr, dengan terus-menerus. Ya. Jadi tidak ada dosa kecil las sagha'ir bil israr walal kaba'ir bil istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dosa itu dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini adalah makanan hati yang bermanfaat. Yang kedua yaitu berkaitan dengan apa? Dengan al-istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hidayah, taufik, kekuatan, kemudahan untuk bisa memperbanyak istighfar ya dalam ya kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Masih ada waktu, kalau ada pertanyaan kami silakan. Baik berkaitan dengan materi ataupun yang lainnya, monggo. Ada, bisa ditulis atau langsung secara lisan. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan. Ya, masih ada waktu 15 menit. Oke, monggo Pak. Monggo. Ketika kita selesai sholat itu kita berzikir dan istighfar, itu sebenarnya maksud dan tujuannya misalkan itu apa? Iya. Nah, di sholat gitu. Iya. Nah, jadi nanti ada istighfar yang dilakukan setelah melakukan kebaikan. Nah, salah satunya adalah apa? Dengan ya setelah menyelesaikan apa? Sholat lima waktu ya seperti itu.
Nah, apa hikmahnya beristighfar setelah melakukan apa? Kebaikan. Ya, di antaranya lah sholat. Ya, hikmahnya adalah apa? Ya, di dalam sholat itu pasti kita ya melakukan hal-hal yang itu menjadikan sholat tidak sempurna. Ya, baik nanti dalam masalah kekhusyuan, ini yang paling banyak, ya seperti itu. Makanya kekhusyuan ini tidak menjadi rukun sholat. Khusyuk itu bukan rukun sholat. Karena kalau khusyuk itu rukun sholat, mungkin apa? Banyak sholatnya yang tidak sah. Tetapi minimal apa? Ada bagian ya tertentu yang harus ada di dalam sholat. Ya, sehingga nanti kekhusyuan itu bisa bertingkat-tingkat satu orang dengan orang yang lainnya. Ataupun dalam diri seseorang kekhusyuannya berbeda antara awal, antara pertengahan, antara apa? Akhir dan seterusnya. Maka nanti apa? Setiap orang mendapatkan pahala dari sholatnya ada yang 1/10-nya, 1/8-nya dan seterusnya. Ya, maka itu apa? Bergantung pada apa? Kekhusyuan di dalam sholat. Ya, seperti itu. Nah, sehingga bisa saja ketika orang sholat itu tiba-tiba apa? Ya, mengingat hal yang lain. Ya, bahkan nanti bisa saja mengingat ya, nunzeu misalkan perempuan yang baru dia lihat ketika dia pergi ke masjid. Ya, ketika ke masjid mungkin lewat perempuan seperti itu. Wah, ini seperti itu. Kemudian ketika sholat maka apa? Bayang-bayang itu apa? Muncul. Ya, artinya dimunculkan oleh syaitan seperti itu. Nah, maka ini termasuk dalam bentuk hal yang mengurangi apa? Kesempurnaan di dalam sholat. Ya, seperti itu. Nah, termasuk juga adalah berkaitan dengan tata cara apa? Sholat. Ya. Mungkin kita merasa, oh saya sudah sholatnya sudah benar, tapi ketika dicek ternyata apa? Ya, banyak yang keliru atau salah. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan apa? Ya, salah. Misalkan takbiratul ihram. Ada yang begini takbiratul ihramnya. Ini salah. Kenapa? Karena telapak tangan tidak menghadap kiblat. Maka harus menghadap kiblat. Ya. Atau misalkan ketika tasyahud ada yang ke bawah. Padahal harusnya apa? Dia terus menghadap kiblat, ya, seperti itu dalam tasyahud seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti apa? Hal-hal seperti ini pun juga perlu untuk dikoreksi lagi. Ya, mungkin kita sudah belajar tentang sholat, ya, sudah praktek sholat, tapi ketika nanti dicek ternyata apa? Masih banyak yang kurang pas keliru. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebiasaan. Ya, kita sudah biasa salah. Nah, sudah biasa salah. Walaupun kita sudah belajar, oh yang benar ini begini, ya sudah mulai latihan. Tapi kadang-kadang apa? Ya karena kebiasaan. Ya karena kebiasaan. Akhirnya apa? Kesalahan itu terus berulang. Maka untuk merubah kebiasaan itu perlu waktu yang cukup lama. Nah, jadi salah satu hikmah yang beristighfar setelah sholat adalah apa? Ya untuk ya kekhusyuan yang kurang ataupun tata cara yang tidak sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, masih ada lagi? Pertanyaan? Tidak. Moga-moga Pak. Mau tanya tak? Ya. Jadi kalau puasa wajib Ramadan itu kalau kita ada uzur, Ya. harus membayar fidyah atau mengganti Qadha. Ya. Apakah di sholat wajib juga ada ketentuan seperti itu? Iya. Nah, jadi orang membayar fidyah atau qadha itu ketika dia ada uzur. Dan uzurnya adalah uzur syar'i seperti safar ataupun sakit, ya, ataupun bagi wanita yang hamil ataupun yang
menyusui, ya. Sedangkan ketika dia itu tidak ada uzur syar'i, kemudian meninggalkan puasa dengan sengaja, sebagian ulama berpendapat tidak ada qadha. Ya. Jadi dia harus bertobat dengan tobat nasuha dan tidak ada qadha karena dia apa? Melakukannya, ya, atau meninggalkannya dengan sengaja tanpa apa? Uzur. Ya. Nah, berbeda nanti dengan sholat. Ya, sholat itu adalah kewajiban yang tidak gugur selama manusia itu masih ingat, sadar. Maka kewajiban sholatnya apa? Tidak gugur. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Kalau dia itu meninggalkan sholat, misalkan ketika dalam keadaan, ya, namanya apa? Pingsan, koma, atau lupa, atau tertidur. Nah, kan koma, pingsan, lupa, tertidur itu tidak sadar semuanya. Ya. Nah, maka dalam hal ini dia, ya, harus mengqadha sholatnya. Ya, harus mengqadha sholatnya. Apakah lagi nanti orang yang betul-betul apa? Meninggalkan sholat tanpa, ya, uzur tadi, ya, tanpa hilang kesadaran, dia sadar dan dengan sengaja meninggalkannya, ya. Maka sebagai ulama nanti ini tentang hukumnya, apakah seseorang yang meninggalkan sholat itu, ya, kafir ataukah tidak? Karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-farqu bainal, ya, rajuli awil musyrik awil kafir tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbedaan antara seorang muslim dengan kafir atau musyrik adalah meninggalkan salat. Kalau dia itu meninggalkan salat, maka tunggu telah kufur. Ya, meninggalkan salat disebutkan meninggalkan. Meninggalkan ini bisa, ya, satu kali, bisa, ya, beberapa kali, bahkan bisa seterusnya. Ya. Nah, maka seperti yang dihikayatkan oleh sahabat Abdullah bin Syakik, ya, anhu, bahwasanya para sahabat sepakat tidak ada amal yang ketika ditinggalkan menyebabkan seseorang jadi kufur kecuali apa? Salat. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau dia meninggalkan, kemudian mungkin dia bertobat seperti itu, maka dia harus mengqadha salatnya. Nah, bagaimana cara mengqadhanya? Mengqadhanya itu, ya, apa? Sekaligus ketika dia ingat. Ya, kita ambil contoh misalkan dia 2 hari tidak sholat, ya, kemudian dia bertobat dan seterusnya, maka dia harus menyelesaikan sholat 2 hari itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian apa? Subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya. Pada saat itu, pada saat ketika dia sudah bertobat. Nah, jadi bukan misalkan nanti subuhnya 2 kali, nanti zuhurnya apa? 2 kali, asarnya 2 kali, itu bukan begitu. Tapi ketika dia itu sudah tahu, diselesaikan semua. Ya. Dan tidak ada yang disebut dengan joki sholat. Joki sholat ini ada ini. Ya. Bapak meninggalkan sholat berapa hari, Pak? Oh, seminggu, Ustaz. Nanti biar saya menggantikan. Ya, 1 sholat 100.000 ya, Pak. Itu joki sholat, itu ada begitu. Ya, jadi dia cukup bayar saja, kemudian ustadznya yang sholat. Ya. Nah, maka yang namanya sholat itu satu ibadah yang tidak bisa digantikan dengan apa? Orang lain, tidak bisa diwakilkan. Ya, berbeda nanti seperti puasa misalkan. Ya, puasa. Kalau orang itu masih punya hutang puasa, meninggal, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang mempuasakan. Kalau tidak mempuasakan, dibayarkan apa?
fidyahnya. Tapi kalau untuk sholat tidak bisa. Ya, wah ini belum sholat selama 3 hari misalkan seperti itu. Ahli warisnya memang sholat kan nggak bisa. Kecuali sholat jenazah seperti itu. Ya, jadi tidak bisa tergantikan dalam kondisi apapun. Kecuali kalau orang itu tadi dalam kondisi tidak sadar secara permanen, sudah pikun, maka gugurlah kewajiban sholatnya. Bagaimana mengukur pikunnya itu? Sudah tidak tahu lagi waktu sholat. Ya, membedakan waktu maghrib, waktu isya sama waktu subuh, gitu kan? Seperti itu. Itu sudah gugur kewajibannya. Walaupun nanti bacaan sholatnya masih ingat, kadang-kadang Fatihahnya masih ingat, ya. Tapi nanti bacaan lain sudah tidak ingat. Ini sudah dianggap ya, ikut tidak sadar secara permanen, maka gugurlah kewajibannya. Tetapi nanti ada yang dia itu tidak sadar, tidak permanen. Kadang-kadang ya, pas waktu subuh datang seperti orang gila misalnya. Waktu subuh datang kumat, maka dia tidak wajib sholat subuh. Tapi setelah sadar, jam 9 pagi sadar itu, ya dikasih tahu tadi kan belum sholat Jumat, belum sholat subuh, maka sholat setelah itu. Ya, kemudian jam 12 masih sadar, sholat zuhur. Menjelang asar kumat lagi, maka sholat asarnya tidak dilakukan. Nanti pas waktu isya baru sadar, tadi belum sholat asar, belum sholat maghrib, maka dilakukan, diqadha sholat asar maghrib termasuk dalamnya isya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah sholat itu adalah kewajiban yang tidak gugur selama orang itu masih sadar, ya, masih bisa membedakan waktu-waktu sholat, masih mengetahui waktu-waktu sholat dan bacaan-bacaan sholat. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak ada fidyah untuk sholat. Bayar fidyah untuk sholat nggak ada, seperti itu. Ya, fidyah itu khusus untuk puasa. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kita cukupkan pertemuan kita. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.